Cek, satu. Cek. 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 Ketik dulu. Selamat. Silakan bergabung. Tulis. Baik, silakan bergabung lagi kembali jemaah. Dipindahkan. Selamat bergabung kembali, silakan. Ketik aja lah. Hah? Silakan bergabung kembali pada jemaah semuanya, insya Allah. Baik, jemaah semuanya. Keluar suara enggak? Halo? Baik, silakan bergabung kembali. Tulis aja lah. Mana S? Nah, baik, Lazizi Buton, insyaallah audionya sudah bisa terdengar kembali ya. Tadi ada kerusakan teknis dari wifi-nya. Ya. Silakan kembali kepada jemaah yang ingin melaksanakan ibadah muzakaroh. Ya, silakan. Baik, silakan. Silakan bergabung. Bagi yang memahami, yang ingin mendalami dan pemahaman terhadap hakikat bertuhan, ini sangatlah penting di dalam kehidupan
menjalankan hidup atau menjalankan kehidupan memiliki makom yang berbeda. Nah ini harus jelas-jelas harus nyata dan memiliki kemampuan dan pengalaman bagaimana menyatukan sambung rasa dua hidup tadi, hidup dengan kehidupan. Nah, perbuatan pada kehidupan yang akan bertajalli dengan yang hidup itu harus ada komunikasi pengantar bahasa, yaitu hakikat. Nah, sambung rasa hakikat antara hidup dan kehidupan itu paling penting. Baik dari saudaraku jamaah dan sahabat dan kerabat telah hadir Abdul Rohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bersambung rasa dalam keadaan tidur apa bisa terjadi atau dalam keadaan yang disengaja? Terima kasih. Sambung rasa itu bukan hanya dalam keadaan bangun atau tidur, tapi suatu ketetapan dalam pandangan isbatul. Allah itu isbatun. Allah itu adalah suatu kepastian dan keputusan. Dan itu ada tersambung dalam keadaan tidur atau tidak tidur. Karena yang tidur itu bukanlah kodratnya, tapi adalah keinsanan. Keinsanan yang akan disaksikan. Ya. Jadi tidak ada keterbatasan antara sambung rasa tidur atau dalam keadaan tidur. Kalau dalam keadaan tidur, siratal ladzina an'amta alaihim. Singkir dan sirnakan dirimu an maka kubatin ami yang terlihat. Ta'ala Tuhan fihim berupa dia. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah tidur seperti itu, maka kita harus siratal ladzina. Jadi dalam arti kita meninggalkan suatu kehidupan dan melihatkan sesuatu yang hidup. Inilah siratal ladzina tadi. Jadi sambung rasa tetap terjadi tidur dalam keadaan tidur atau tidak tidur. Karena dalam kodrat pentajaliannya itu sudah jelas. Apabila kita sunnah, maka dialah yang terlihat. Ini mikrob namanya, bukan mikrot tapi mikrob. Mikrob itu berpindah. Itu dalam hakikat tidur. Insyaallah mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian Pak Abdul Rahim, bisa mudah-mudahan bermanfaat. Berikut dari Arif, saudaraku dari Arif Budiman. Ya Budiarman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semua diberkahi. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Arif,
Budiarman, insya Allah mudah-mudahan kita selalu dalam berkahnya. Amin, insya Allah. Dilanjut pada saudaraku seiman jamaah, berbagi ilmu pengetahuan dan wawasan adalah kewajiban kita sebagai umatnya Allah. Bagaimana wahyu itu akan berjalan kalau kodratnya kita sebagai umatnya tidak menyampaikan? Karena wahyu itu adalah miliknya semata. Silakan jamaah para hadirin yang melaksanakan muzakarah, silakan untuk bertanya bagi apabila ada yang mau dipertanyakan. Silakan, insya Allah menunggu saya. Alhamdulillah, Arif Budiman, Budi Arman ya. Izin Buya, setelah mengenal tauhid kita akan memandang dua wujud dalam keseharian kita. Apakah yang dimaksud dua wujud itu adalah sesuatu yang menyaksikan dan dilaksanakan? Mohon pencerahannya. Iya betul. Lebih tepatnya kita sebut dengan dua jiwa, bukan dua wujud. Dua jiwa itu lebih tepat. Kenapa? Seseorang yang hidup dan dihidupkan, hayyun dan qayyum, dia merasa dihidupkan, maka dia akan tahu dengan siapa yang menghidupkan dan dia akan merasakan dia tidak sendiri. Gitu. Dia tidak sendiri. Berarti dihidupkan, berarti qayyum. Jadi dua arah. Jadi dikatakan dua hayat itu dua arah. Memandang dan melihat. Apabila kita melihat, kita harus memandang kepada yang melihat dalam diri kita. Nah gitu. Jadi ini tajalli pandang, tajalli rasa, dan tajalli hayat. Nah ini selalu harus ada. Ya, selalu harus ada di dalam kita melakukan kehidupan Allah pada diri. Makanya dikatakan hayatullah, hayatnya Allah dalam bertajalli keinsanannya di muka bumi. Jadi kalau kita mentajalikan keinsanan Allah berarti kita dalam wujud saksi, ya, dalam wujud saksi yang mana menjalankan keinsanannya, bukanlah kita seorang insan yang berjalan. Makanya Allah katakan di Al-Quran, janganlah kamu berjalan dengan sombong di muka bumi, karena yang nyata berjalan itu bukanlah engkau, melainkan wujudku sendiri. Kenapa? Karena akulah yang bertajali kepada keinsanan dan merasakan hidup keumatan. Inilah tajalli insan pada alam yang ketujuh, pada langkah yang ketujuh bagi Allah. Begitu. Insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Saudara kita Arif Budiarman, insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Tauhid itulah. Karena apabila tauhid dia akan dua, tauhidun dia akan satu. Nah demikian. Untuk kita bisa dipahami. Baik, selamat datang bergabung Imam kita Ridho Rahman dari Surabaya. Ini dari Surabaya.
Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan bagaimana kiat kita dalam kehidupan sehari-hari salahudoim, rasa dan pandangan dalam hakikat berketuhanan. Ya, kalau dalam hakikat salahudoim tadi adalah kembalinya nyawa, sirna nyawa ke dalam batin, sirna batin dalam hayat. Nah, artinya seperti itu, kehidupan batiniah Allah dalam bentuk hayatnya adalah berupa wujud. Jadi kalau kesadaran kita ini mulai af'al, gerak sampai yang menggerakkan fi'il adalah dalam pensaksian. Termasuk apapun yang kita inginkan, kita bisa mengantarkan dengan pandangan kita dalam bentuk wujud pensaksian. Contohnya kita melihat dan kita memandang, mempertemukan atau memperlihatkan apa yang kita lihat kepada yang kita pandang, dan itu bisa kita lihat segitiga titik tiga itu lebih mudah di situ dan lebih afdol. Dan memang tingkat pemahamannya itu sudah lumayan tinggi, tetapi itu memang seperti kenyataannya seperti itu. Hablum minan nas wa hablum minallah. Jadi apabila kita melihat sesuatu itu dalam salahudoim itu ada hubungan batin, hubungan rasa, hubungan pandang. Dan ini tidak boleh ada perwujudan kita merasa melihat dan kita merasa memandang atau merasakan sebuah rasa, ini sifatnya sudah bersekutu. Itu sifatnya sudah bersekutu. Jadi kita harus di luar itu. Nah gitu, kita harus di luar itu. Maka dikatakan Allah, cukuplah engkau saksi bagiku. Nah berarti kita harus di luar itu. Demikian Imam Ridho Rahman, mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Jadi doim itu berkekalan. Sallahu doim, hubungan batin. Berarti batin di luar. Batin di dalam atau batinul batin. InsyaAllah. Berikutnya adalah saudara Nanda Abdul An-Nasabadrun. Nah ini ya, Abdul An-Nasabadrun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Anda mau bertanya lain lagi, apakah alif pada Bismillah yang tidak tertulis itu adalah alif yang tersirat, adalah alif yang azali di dalam diri. Di mana alif tersebut? Ayah. Jadi begini, wujud awal daripada semuanya itu disebut bilah batin Allah. Tetapi setelah zat maujud dia zahir, jadi tidak lagi yang tidak terlihat. Ya, tidak ada lagi yang tidak terlihat, semuanya itu sudah terlihat. Amruhu zahiru wal batinu. Zahir itu penampakan dari batinku. Jadi kalau di dalam alif dia, di dalam bismillah dia tidak tersirat, bilah, maka setelah dia milah kepada Rahman dan Rahim, Rahman pada wujud zat yang nyata, Rahim dalam mewujud keumatan berupa diri, ini sudah terlihat. Maka iman kita yang terlihat itu adalah kodrat yang tidak terlihat, yang dilihatkan. Nah ini amruhunya ta'ala ihim. Nah itu, jadi kita harus melihat yang tidak terlihat ini, karena ini adalah alam dunia. Alam dunia adalah alam nyata. Jadi hakikat Tuhan tidak ada yang tersembunyi, semuanya nyata. Justru kodrat manufatlah yang disembunyikan. Begitu, insya Allah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dilanjut bagi jamaah semuanya dalam pemahaman, yaitu hakikat ketuhanan.
pada diri kita. Insya Allah. Silakan. Oh, ya, Abdul Rahman, Abdul, Anas Badrun. Mudah-mudahan keterangan itu bisa menambah pondasi iman, ya, menambah pondasi iman untuk meningkatkan keimanannya. Insyaallah, amin. Baik, silakan jemaah, para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, sahabat dan kerabat seiman. Mari kita berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk bagi yang ingin meningkatkan imannya kepada Allah tentunya dengan ketakwaan. Apa takwa? Mempelajari dan mendalami pemahaman, meningkatkan pemahaman. Maka takwa ini adalah suatu derajat yang paling tinggi dengan dikatakan mutakin atau orang-orang yang takwa. Jadi silakan berikan pertanyaan bagi yang saudara-saudara dan kerabat-kerabatku, para jemaah, hadirin dan hadirat dimanapun berada, silakan. Bagi yang ingin meningkatkan pemahaman iman dan takwa, silakan berikut bergabung dalam muzakarah dengan Buya Pasaman Timur. Silakan meningkatkan iman dan takwa kita. Bagaimanapun kenyataan yang paling utama adalah nyatanya wujud Tuhan pada diri kita. Itu dinamakan kenyataan. Jadi silakan bergabung para hadirin dan jemaah dimanapun berada, kaum muslimin dan muslimat, tingkatkan iman dan takwamu. Kalau dalam bahasa Sumatera Barat, pekerjaan baik dipercepat, dan pekerjaan yang buruk ditunda-tunda. Artinya menunda yang tidak bermanfaat, mengutamakan yang bermanfaat, itu adalah kewajiban kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. YouTube Buya Pasaman Timur adalah satu YouTube membongkar rahasia kehakikatan antara hubungan Tuhan dengan umat. Karena inilah yang akan suatu hambatan tersulit bagi umat Islam, kealpaan terhadap Tuhannya sendiri. Kealpaan bertuhan inilah yang membuat timbulnya kebosanan di dalam suatu perintah amaliyah. Timbulnya suatu kebosanan di dalam perintah amaliyah dan timbulnya suatu kerajinan dalam perintah akal. Maka yang kita dapati adalah takutnya kehilangan ayat dan rakaat daripada kita kehilangan Tuhan dalam yang disembah. Ini menyebabkan akidah kita sudah berubah di dalam kodrat sholat.
Tidak yang diharapkan dalam kodrat sholat terjadinya suatu hubungan Baitullah, tetapi terjadinya kehilangan hubungan karena tunduk dan taatnya akan suatu perintah sehingga lupa tujuan perintah itu, yaitu menemui Sang Khalik di dalam beribadah. Karena kita tunduk kepada aturan rukun dan rakaat, takut lupa apa yang mau dibaca, selalu memikirkan rakaat sudah berapa, akhirnya lupa memikirkan yang disembah. Dengan adanya YouTube Buya Pasaman Timur, kita akan kembali kepada usul, mengingat kembali kepada awal diri adalah Tuhan, awaluddin ma'rifatullah, awal agama bernama Allah. Kembali diri kepada Tuhan yang bernama Allah. Inna lillahi, 3 alif fardu wajib berdiri di dalam diri, insya Allah. Alhamdulillah Asep Desnawan sudah hadir insya Allah. Kebetulan kita melaksanakan live streaming ini dalam satu tampilan dalam waktu 1 jam 40 menit. Ya, diberitahukan kepada seluruh sahabat dan kerabat, jamaah, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, live streaming kita hanya punya waktu dalam satu judul itu 1 jam 40 menit. Nah, ini sudah memasuki 1 jam 40 menit. Nanti akan kita umumkan lagi dan kita akan beritahukan siaran langsung kita, live streaming kita kepada seluruh hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Insya Allah kita sampai ketemu lagi dalam waktu 1 jam 40 menit dalam waktu yang akan saya kabarkan nanti. Insya Allah silakan ikuti dan tonton YouTube Buya Pasaman Timur dalam perkembangan kajian, dan bagi yang ingin mengikuti pelajaran silakan menghubungi nomor saya langsung 0813 98337904. Insya Allah dengan Buya Pasaman Timur kita akan mengikuti masuk dalam persiapan grup baiat, dan setelah melakukan baiat akan masuk ke dalam grup tuntunan belajar 1 jam satu kali dalam 1 minggu selama 2 jam live di YouTube Buya Pasaman Timur. Silakan menghubungi nomor saya insya Allah. Untuk jemaah yang sudah memahami dan mengikuti live, silakan minggu depan atau hari yang tidak ditentukan, bisa jadi besok atau lusa, tapi pasti akan dikabarkan nanti. Insya Allah kita akan lanjutkan live streaming kita nanti. Insya Allah begitulah yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya. Baik para hadirin dan jamaah sekalian, untuk saat live streaming kita sudah mencukupi waktu 1 jam 40 menit. Mudah-mudahan saya akan kabarkan lagi lanjutan daripada live streaming kita berikut. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus akhir.